kalau ada LGBT yang baik, dan mesti mbak-mbak juga suka. Contohnya Mas Sutiono ini lelaki ganteng beristri tunggal, nah itu pasti menyenangkan. Lelaki ganteng beristri tunggal, kalau itu yang dimaksud LGBT pasti setuju ya itu. Terima kasih Mas Sutiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya sangat berbahagia bisa berjumpa dengan para mahasiswa dari Ulama Yogyakarta, dan yang membanggakan saya karena peserta di forum ini, di link ini sudah 242. Terima kasih tentu saja pada Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, terima kasih pada pimpinan, terima kasih kepada Mas Sutiono yang telah memberi kesempatan saya. Tema yang diberikan adalah Pancasila dari hulu ke hilir. Gitu. Saya memahami hulu dan hilir ini sederhana saja. Hulu itu tentu saja terkait dengan hal-hal awal, dan hilir adalah hal-hal akhir. Gitu. Sehingga kuliah umum Pancasila hari ini tentu saja dikaitkan dengan Pancasila dari hulu sampai ke hilir. Pancasila dari sejak dirumuskan sampai dengan hari ini, tentu saja bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Para peserta kuliah umum yang saya hormati, digeser Mas. Sebelum saya menyampaikan bagaimana Pancasila itu dirumuskan, terlahir, kemudian bagaimana Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, saya akan memulai dari Indonesia ini baru didirikan 77 tahun yang lalu. Sedangkan Nusantara sudah jauh ada sebelum Indonesia didirikan. Gitu. Kita di dalam sejarah sangat memahami Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan yang berdiri di Nusantara dan wilayahnya mirip-mirip wilayah NKRI sekarang. Itulah kira-kira kebesaran masa lalu di Nusantara yang pernah dicatat oleh sejarah. Gitu. Sriwijaya konon berdiri lebih dari 100 tahun dan wilayahnya mirip-mirip wilayah Indonesia sekarang. Akan tetapi Sriwijaya akhirnya juga runtuh. Dan Nusantara tetap ada, menjadi kerajaan kecil-kecil yang tidak terlalu dikenal itu. Dan begitu lama jarak antara Sriwijaya dan Majapahit, tapi akhirnya muncullah kebesaran di Nusantara, kerajaan yang wilayahnya mirip NKRI sekarang, bahkan melebihi wilayah NKRI sekarang, yaitu Majapahit. Majapahit pun ceritanya bertahan cukup panjang, ratusan tahun, dan tidak ada yang abadi di muka bumi ini, semua berubah, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Maka Majapahit pun juga mengalami keruntuhan karena pemberontakan. Dan akhirnya Majapahit pun bubar dan Nusantara tetap ada, menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tidak terkenal. Kemudian datanglah era penjajahan, era kolonialisme, di mana dalam rentang waktu yang cukup lama, 300-an tahun lebih, Indonesia dalam cengkeraman penjajah Barat. Gitu. Yang paling lama tentu saja Belanda. Saudara sekalian, jadi dari hulunya Indonesia ini bermula dari sebetulnya sebuah negara yang didirikan di wilayah Nusantara, yang membentang dari Sabang sampai Merauke,
dari Miangas sampai Pulau Rote, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dan Nusantara Prakemerdekaan mencatat dua kerajaan besar, yaitu Sriwijaya, Majapahit, dan kolonialisme yang cukup lama, terutama oleh Belanda. Dan di dalam Sriwijaya, Majapahit maupun era kolonialisme ini, karena monarki absolut, baik Sriwijaya maupun Majapahit, serta kolonialisme juga diperintah dengan tangan otoriter, karena Indonesia, Nusantara hanyalah bagian dari wilayah Belanda yang disebut Hindia Belanda. Di dalam konstitusi Belanda dicantumkan bahwa wilayah Nederland adalah terdiri dari negeri Belanda sendiri yang di Eropa, Suriname di Amerika Latin, dan Hindia Belanda. Nah, itulah Nusantara yang menjadi cikal bakal nanti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Geser Mas, gitu. Saudara sekalian, setelah kita melihat background Indonesia sebelum kemerdekaan, maka saya ingin menyampaikan juga bahwa sebelum Indonesia didirikan dan sebelum Pancasila dirumuskan, sebetulnya di dunia ini sudah ada ideologi-ideologi besar dunia yang cukup mapan. 77 tahun yang lalu ketika Indonesia didirikan, liberalisme sudah ada dan sudah cukup keren sudah cukup mapan sebagai ideologi yang ada di muka bumi ini. Liberalisme dibangun dari paham individualisme yang memang mementingkan kepentingan individu dan kebebasan. Liberalisme menghasilkan anak kandung dalam perekonomiannya yang nanti disebut dengan kapitalisme. Jadi antara individualisme, liberalisme, dan kapitalisme adalah satu paket. Di seberang yang lain tentu saja selain liberalisme ada ideologi sosialisme yang dibangun dari kolektivisme dengan sistem ekonominya yang etatisme, semua berpusat pada negara. Sedangkan liberalisme dengan ekonomi kapitalismenya, ekonominya berpusat pada perorangan atau pada individu. Sehingga antara liberalisme dan sosialisme sebetulnya dua sisi yang tentu saja satunya mementingkan kepentingan individu, satunya mementingkan kepentingan bersama. Liberalisme memilih ekonomi free market liberalism atau kapitalisme yang menempatkan semua faktor produksi ada pada individu, sedangkan sosialisme mengajarkan etatisme bahwa semua harus diurus oleh negara. Kemudian ada ideologi komunisme yang berangkatnya awalnya sebetulnya dari sosialisme, tetapi sosialisme yang radikal, sosialisme yang ateis, dan sosialisme yang nanti hanya mengenal satu partai, yaitu Partai Komunis. Dan komunisme pernah juga berjaya, hampir menguasai separuh dunia. Kita ingat pada era Perang Dingin, dunia hampir terbelah dua antara liberalisme dan sosialisme dan juga komunisme. Tetapi dalam perjalanannya tentu saja komunisme ini 100 tahun dalam eksperimennya. Komunisme memang dibangun dari pemikiran Karl Marx yang dituangkan dalam buku Das Kapital itu, yang dicoba pertama kali di Uni Soviet dan nanti juga di China, yang hampir juga punya pengaruh separuh dunia itu menjadi penganutnya. Tetapi dalam usianya yang kurang lebih 100 tahun komunisme memudar karena komunisme tidak bisa memenuhi janjinya gitu. Karena setiap ideologi harus membawa manfaat bagi penganutnya. Ideologi yang tidak membawa manfaat bagi penganutnya akan dibuang dengan ikhlasnya. Seikhlas Mas dan Mbak membuang sesuatu yang tidak berguna ketika jongkok di kamar mandi. Rumusnya pokoknya sesuatu yang tidak berguna cepat atau lambat akan dibuang dengan ikhlasnya. Termasuk komunisme ya, meskipun sisa-sisanya masih.
Kemudian di belahan bumi yang lain, selain liberalisme, sosialisme, komunisme, syariat Islam sebagai ideologi besar dunia juga relatif mapan dan penganutnya cukup banyak itu. Yang tentu saja didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Gitu. Negara-negara Timur Tengah adalah contohnya, Arab Saudi adalah contoh paling konkret negara yang menganut syariat Islam gitu ya. Saudara sekalian, jadi di dunia ini pada dasarnya ada negara yang disebut negara agama. Definisi negara agama adalah negara yang dasar negaranya, hukum-hukumnya didasarkan pada kitab suci atau hukum agama tertentu gitu. Contohnya adalah Arab Saudi dengan syariat Islamnya, kemudian Vatikan dengan ajaran Katolik Romanya. Ada jenis negara kedua adalah negara sekuler. Negara sekuler adalah negara yang dasar negaranya dan hukum-hukum negaranya dibuat berdasar pikiran manusia, bukan berdasar kitab suci gitu. Dan negara sekuler ini tentu saja jumlahnya sangat banyak di dunia ini. Penganut liberalisme, sosialisme sesungguhnya adalah juga sekularisme menurut definisi ilmu politik, karena sekularisme adalah pada dasarnya ideologi yang memisahkan antara kehidupan negara dan kehidupan agama. Sedangkan Indonesia sendiri tidak mau disebut negara sekuler karena sila pertamanya ketuhanan, memadukan antara negara agama dan negara sekuler ini. Kalau saudara bertanya kepada saya apa yang membedakan Pancasila dengan ideologi lain, liberalisme, sosialisme misalnya, yang membedakan adalah sila pertama. Karena pada liberalisme dan sosialisme ada juga sila kedua tentang kemanusiaan, menurut versinya masing-masing ada ajaran tentang nasionalisme. Sila ketiga ada demokrasi menurut versinya masing-masing, dan ada keadilan itu menurut versinya masing-masing itu. Sehingga salah satu kelebihan Pancasila dibandingkan liberalisme dan sosialisme menurut saya adalah pada sila pertamanya. Karena dalam liberalisme dan sosialisme yang dibangun berdasar sekularisme pada dasarnya memisahkan antara agama dan negara. Gitu. Di geser Mas Sutiono. Saya beranjak ke sejarah lahirnya Pancasila. Umum NKM ya. Saudara sekalian, semua sudah sangat memahami sejak di SD, dijelaskan oleh gurunya, diulang di SMP, SMA bahwa Pancasila lahir di dalam sidang-sidang PPU PKI dan juga sidang-sidang PPKI. Ketika Rajiman Widyo Diningrat sang ketua PPU PKI bertanya dalam sidang PPU PKI yang bersejarah itu, tuan-tuan yang terhormat, di hadapan 60 lebih anggota PPU PKI, tokoh-tokoh hebat dari Indonesia pada zamannya gitu. Ketika Dr. Rajiman Widyo Diningrat bertanya, tuan-tuan yang terhormat, dasar apakah yang akan kita gunakan kelak ketika Indonesia merdeka, karena waktu itu memang belum merdeka. Maka jawaban spontan dari para anggota itu adalah tentu saja bermacam-macam ya. Ada yang ingin mendasarkan pada ajaran agama tertentu dan sebagainya. Maka akhirnya tampillah 3 vokalis gitu ya. 3 vokalis yang saya kira Mas dan Mbak semuanya sudah tahu, yaitu Muhammad Yamin, kemudian Supomo dan Soekarno, yang mengusulkan tentang dasar negara, yang akhirnya nanti menjadi embrio setelah mendapatkan masukan, setelah mendapatkan menjadi perdebatan dan masukan dari seluruh anggota sidang, dan dimatangkan nanti di sidang berikutnya di PPKI, dan akhirnya juga disepakati dasar negara sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju dari bangsa ini adalah Pancasila, seperti Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Memang sebelumnya pernah ada Piagam Jakarta, tetapi Piagam Jakarta pun ditawar dengan coretnya 7 kata di sila pertama ya. Dalam Piagam Jakarta kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dinetralisir menjadi ketuhanan yang maha esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, beserta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti Pancasila sekarang. Itulah kira-kira saudara sekalian Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itulah Pancasila yang final, yang disepakati oleh pendiri negara, yang embrionya tentu saja usul dari berbagai tokoh yang diberi masukan oleh juga para tokoh-tokoh dalam sidang PPU, PKI dan PPKI, dan akhirnya final lah pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 seperti yang kita saksikan sekarang. Dan 5 value itu pendiri negara berharap bagaimana setiap orang Indonesia, warga negara Indonesia bisa semakin religius apapun agama, sesuai agamanya masing-masing, bisa semakin humanis, bisa semakin nasionalis, bisa semakin bisa menjadi yang demokratis dan selalu menegakkan keadilan. Nanti saya berharap akan banyak dialog saja, saya hanya menjelaskan dari hulu sampai hilir gitu, kira-kira kronologis bagaimana Indonesia lahir, bagaimana Pancasila dirumuskan sebagai titik tumpu, titik temu, dan titik tuju. Digeser Mas moderator. Nah, karena Pancasila itu sebagai dasar negara, pastilah Pancasila ini melompat atau sebelumnya Mas, coba di atasnya. Nah, ini dulu nih, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Saudara sekalian, Pancasila sebagai dasar negara, 5 sila itu harus tercermin dan menjadi acuan di dalam setiap peraturan perundangan dan setiap kebijakan negara atau pemerintah. Atau dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara itu, Undang-Undang Dasar 45 harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, harus merupakan penjabaran atau implementasi dari Pancasila. Di bawah Undang-Undang Dasar ada ratusan undang-undang. Ratusan undang-undang itu, apakah itu Undang-Undang Sisdiknas, apakah itu Undang-Undang tentang otonomi daerah, ataukah itu Undang-Undang tentang perpajakan, Undang-Undang tentang pendidikan, undang-undang tentang narkoba, undang-undang tentang lalu lintas, dan lain-lain. Semua tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila harus mewarnai seluruh peraturan perundangan yang ada di Indonesia, dari tingkatan tertinggi sampai dengan terendah. Undang-undang, aturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota, semua tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Problemnya sampai sekarang belum ada satu lembaga pun yang diberi wewenang untuk mengkaji dan juga untuk menyatakan bahwa apakah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, perda provinsi, perda kabupaten kota itu bertentangan nggak dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kita punya adalah lembaga Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk melakukan uji materi. Apakah undang-undang yang ada di Indonesia itu bertentangan nggak dengan Undang-Undang Dasar? Itu sudah ada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Agung juga sudah diberi wewenang untuk menguji apakah peraturan di bawah undang-undang, itu ya tadi peraturan pemerintah, perda provinsi, perda kabupaten kota itu bertentangan nggak dengan undang-undang, itu sudah ada. Tetapi belum ada lembaga yang diberi wewenang untuk menguji materi apakah Undang-Undang Dasar, undang-undang dan juga peraturan di bawah undang-undang itu bertentangan nggak dengan Pancasila gitu. Padahal Pancasila mestinya sebagai dasar negara itu harus menjadi mata air, gitu, menjadi sumber nilai dari seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Selain seluruh peraturan perundangan, juga bagaimana Pancasila ini menjadi mata air bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah. Konkretnya negara itu adalah pemerintah. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara.
sebagai filosofi negara, sebagai dasar negara, menurut saya Pancasila sudah oke, nilai-nilainya bagus gitu ya. Siapa yang mengatakan bisa membuktikan bahwa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu bukan nilai-nilai yang bagus, bahkan itu universal, bisa berlaku di mana saja gitu. Nah, saudara sekalian, Pancasila sebagai ideologi negara ini memang perlu konsensus gitu. Perlu konsensus karena ciri ideologi itu harus punya sistem yang jelas. Saya bisa memberi contoh, misalnya liberalisme sebagai ideologi itu punya sistem ekonomi yang jelas, yaitu free market liberalism dan kapitalisme itu. Punya sistem pemerintahan yang jelas, punya sistem hukum yang jelas. Sosialisme sebagai ideologi itu juga punya sistem ekonomi yang jelas, sistem hukum yang jelas, sistem politik yang jelas. Komunisme sebagai ideologi juga memiliki sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi yang jelas. Nah, saya ingin mengatakan mengapa Pancasila sebagai ideologi ini masih perlu konsensus, masih ada PR bagi bangsa ini, karena Pancasila sebagai ideologi negara, sistem ekonomi kita belum terlalu jelas yang khas Pancasila, sistem politik khas Pancasila, sistem pemerintahan khas Pancasila, sistem hukum khas Pancasila. Meskipun di konstitusi sudah ada, tetapi perlu jelas supaya penyelenggara negara siapapun beliau tidak tergoda untuk meskipun mengatakan dasar negaranya Pancasila, ideologinya Pancasila, tetapi kadang sistem politiknya, sistem hukumnya, sistem ekonominya itu sangat liberal atau sangat sosialis gitu. Ke depan sistem ekonomi Pancasila, sistem hukum Pancasila, sistem politik Pancasila harus punya ciri yang khas gitu. Itu yang saya maksud. Nah, sehingga sebagai dasar negara harus mewarnai semua peraturan perundangan dari yang tingkat tinggi sampai tingkat yang rendah. Sebagai ideologi negara, Pancasila ini hanya harus punya sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum yang khas, yang tentu saja boleh saja diilhami oleh ideologi lain, tetapi jangan kita pinjam menerapkan itu, meskipun dasarnya ekonomi, dasar negaranya Pancasila, tapi ekonominya sangat kapitalis misalnya, sehingga tidak cocok. Digeser Mas. Gitu. Nah, Pancasila selanjutnya di hilir ini harus mampu sebagai landasan etika ya. Etika apa? Ya, di dalam kehidupan politik, etika ekonomi, etika di kehidupan sosial budaya, dan etika di kehidupan pertahanan keamanan. Karena pada dasarnya dimensi dari kehidupan sebuah bangsa adalah politik, ekonomi, sosbud, dan hankamnya. Tentu saja politiknya juga harus dilandasi nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh misalnya politik yang bernilai ITK politik Pancasila adalah bagaimana legislatif, eksekutif, yudikatif itu betul-betul dijiwai, orang-orangnya, kebijakannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan. Yang dilarang Tuhan tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh misalnya sebentar lagi 2024 akan ada hajatan pemilu 2024, tentu saja semua perilaku politik hendaknya tetap yang dilarang Tuhan tidak boleh dilakukan, itu ya, menghalalkan segala cara. Yang bertentangan dengan HAM itu sila kedua juga tidak boleh dilakukan. Yang merusak persatuan bangsa juga tidak boleh dilakukan. Yang melanggar demokrasi juga harus dihindari gitu. Yang menyebabkan ketidakadilan harus dihindari. Begitu juga di dalam etika ekonomi, Pancasila harus mewarnai kebijakan-kebijakan ekonomi. Tentu saja harus dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, lima. Begitu juga sosbud, begitu juga di dalam hankam. Next, Mas. Pancasila juga harus dijadikan paradigma pembangunan. Paradigma itu acuan kira-kira atau kerangka berpikirnya di dalam melakukan pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosbud, pembangunan hankam. Sehingga
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau nasionalisme, kerakyatan atau demokrasi, keadilan sosial harus menjadi acuan di dalam pembangunan politik, ekonomi, sosbud, dan hankam. Religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan adil adalah menjadi pijakan dan acuan bagi pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosbud, pembangunan hankam. Saudara sekalian, muara dari kelima sila itu sesungguhnya adalah keadilan sosial bagi 270 juta lebih rakyat Indonesia. Kalau keadilan sosial bagi 270 juta rakyat Indonesia sudah bisa dipenuhi, insya Allah persatuan Indonesia akan kokoh. Demokrasi sila keempat akan juga semakin sehat. Begitu juga kemanusiaan, hak asasi manusia tentu saja akan lebih dihargai, dijunjung tinggi, dan juga ketuhanan, kehidupan beragama yang semakin toleran dan semakin kafah sesuai agamanya masing-masing. Itulah maka lima sila itu saling mendasari, saling didasari. Bagaimana sila pertama tentu saja menjadi dasar bagi mendasari sila berikutnya, kedua, ketiga, empat, dan lima. Jadi keadilan sosial harus berdasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Sila keempat, demokrasi atau kerakyatan harus didasari ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, serta mendasari keadilan. Begitu kira-kira Pak Notonegoro pernah menyampaikan teori hierarkis piramidal. Sila yang di atas mendasari sila berikutnya, dan sila berikutnya didasari pada sila sebelumnya. Itu. Sila pertama, wilayahnya amat luas karena Tuhan tidak ada batasnya. Gitu. Kemanusiaan wilayahnya adalah planet bumi. Persatuan Indonesia wilayahnya adalah Indonesia. Demokrasi adalah sarana untuk mencapai keadilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah muara atau tujuan dari didirikannya negeri ini. Gitu ya. Next, Mas. Nah, sehingga sebetulnya bagaimana membumikan Pancasila ini tentu saja sederhana saja, bagaimana seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia ini menjadi semakin religius, semakin humanis, semakin nasionalis, semakin demokratis, dan selalu menegakkan keadilan. Itulah esensi sila pertama, bagaimana menjadi semakin religius apapun agamanya, menjadi semakin humanis, menegakkan, menjunjung tinggi HAM dimanapun kita berada, dan menjadi nasionalis. Nasionalis adalah mencintai bangsanya, negaranya. Tentu saja nasionalisme yang dikembangkan bukan nasionalisme sempit, karena kita juga berakar dari suku, agama kita masing-masing, sehingga antara primordialisme, nasionalisme, dan globalisme harus diselaraskan. Ya. Tetaplah menjadi warga dari mana Anda berasal, dari daerah Anda berasal. Kalau yang dari Jawa Banyumas, tetaplah bangga dengan ngapaknya, tapi sekaligus kalau tampil di forum nasional, pakailah bahasa Indonesia yang baku dan benar, dan ketika tampil di forum internasional silakan tampil dengan bahasa internasional, bahasa Inggris misalnya. Tapi ketika sedang pulang kampung, sungkem ke bapak ibunya di kampung, tetaplah ngapak kepenak, misalnya begitu. Kemudian menjadilah insan yang demokratis, yang toleran, yang bisa membawa kesejukan, karena Indonesia ini memang majemuk, ya, majemuk suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga ujungnya kita juga harus berbuat adil kepada siapapun, apakah kapasitas kita sebagai penyelenggara negara ataukah kapasitas kita sebagai warga negara biasa. Terlebih-lebih sebagai penyelenggara negara, Indonesia ini butuh 3.000 orang gitu. Dari Buya sampai Imarif saya pernah mendapat kuliah umum bahwa Indonesia ini butuh 3.000 orang yang baik gitu, yang jujur gitu. Syukur pinter, tapi harus jujur dan baik dulu, dan takut pada Tuhan apapun agamanya gitu ya. Untuk ditempatkan di mana 3.000 orang itu
Istana Negara itu butuh 2, presiden dan wakil presiden. Kemudian di 34 provinsi itu ada para gubernur, di 517 kabupaten dan kota, itulah wilayah Indonesia yang begitu luas. Dan juga ditempatkan di Senayan, ada 570 lebih anggota DPR, ditempatkan di BUMN yang insya Allah kalau amanah bisa mensejahterakan rakyat, karena ada 154 BUMN. Kalau direktur utamanya takut pada Tuhan, orang-orang jujur, insya Allah akan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Ditempatkan juga di Mabes Polri, Mabes TNI gitu ya. Sehingga kurang lebih 3.000 orang. Saya berharap para mahasiswa dari universitas tercinta ini, dari Universitas Nahdlatul Ulama ini, mudah-mudahan besok bisa mengisi 3.000 orang itu ya. Mengisi 3.000 itu di sini ada 274 dikurangi saya 1 dan Mas Sutiono ada 273. Nah, mudah-mudahan yang dari 3.000 orang itu 273 dari universitas kita tercinta ini gitu ya. Sehingga 100 tahun usia Indonesia merdeka tahun 2045, 23 tahun yang akan datang, Indonesia emas, kita akan bisa menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara bangsa-bangsa yang hari ini telah maju gitu ya. Bisa berdiri sama rendah dan duduk sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain yang hari ini telah maju. Berikutnya Mas. Ya, saudara sekalian, saya ingatkan bahwa para pendiri negara ini memiliki 4 konsensus kebangsaan, gitu, yang dulu disebut 4 pilar itu, 4 konsensus kebangsaan, yaitu pertama Pancasila adalah sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju dari bangsa ini. Disebut titik temu karena Indonesia yang beragam, agamanya, sukunya, bahkan rasnya, antar golongannya ini harus nyaman hidup di sebuah kapal yang bernama Indonesia, dengan tentu saja fondasinya adalah Pancasila gitu. Dan Pancasila adalah jalan tengah. Mengapa pendiri negara memilih Pancasila sebagai dasar negara, menggalinya? Bung Karno pernah mengatakan, saya tidak menciptakan Pancasila, kami menggalinya, para pendiri negara menggalinya dari bumi Indonesia, apa yang sudah ada di Indonesia tentu saja. Nah, sehingga Pancasila menjadi titik temu dari begitu banyak perbedaan, dan titik tumpu menjadi dasar negara kesepakatannya, dan titik tuju, karena kesanalah kita akan menuju, yaitu masyarakat yang tadi saya sebutkan, religius, apapun agamanya, humanis, nasionalis, demokratis, dan adil. Gitu ya. Bahkan Mbak dan Mas, saya kira Mas dan Mbak ini hampir semuanya mayoritas belum punya pasangan. Besok kalau cari jodoh itu, kalau Mas Sutiono sudah punya, nggak usah cari. Tapi Mbak dan Mas para mahasiswa ya, kalau cari jodoh silakan berdasar Pancasila, insya Allah tidak bertentangan dengan agama. Apa maksudnya? Carilah suami atau istri yang religius sesuai agama Anda. Carilah yang humanis. Jadi orang humanis itu selalu bikin adem dan sejuk ketika kita ada di sampingnya. Carilah pasangan yang nasionalis, yang sebelum mencintai Indonesia, mencintai istrinya dan suaminya dulu, mencintai mertuanya, mencintai orang tuanya, mencintai kampung halamannya, mencintai kecamatannya, mencintai kabupatennya, provinsinya, baru mencintai Indonesia. Carilah suami istri yang demokratis, yang toleran, yang selalu menjaga komitmen untuk bermusyawarah. Dan terakhir, carilah suami istri yang berdasar Pancasila, itu adalah yang selalu menegakkan keadilan dimanapun dia berada, tidak akan mengambil kecuali menjadi haknya. Kemudian konsensus kedua dari bangsa ini adalah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen 4 kali. Tentu saja konstitusi memang bukan kitab suci yang pasal 37 memungkinkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 bisa diamandemen, tentu saja oleh yang ditunjuk
salah satu-satunya lembaga yang ditunjuk hanyalah MPR, dan MPR itu terdiri dari seluruh anggota DPR dan ditambah anggota DPD. Kemudian konsensus kebangsaan kita yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke ya, yang berjajar pulau-pulau yang sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Membentang Sabang Merauke itu ribuan kilometer, terdiri dari 17.000 pulau lebih, kalau nggak percaya Mas dan Mbak bisa menghitungnya sendiri gitu ya. Ada 34 provinsi, sudah ditambah 3 hasil pemekaran di Papua, kita akan memiliki 37 provinsi dalam waktu dekat. Kemudian terdiri dari 517 kabupaten dan kota dan sekitar 7.000 kecamatan serta 80.000 desa dan kelurahan, sehingga luar biasa NKRI ini anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keragaman Indonesia adalah fakta. Keragaman Indonesia adalah fakta, sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi moto kita. Mirip-mirip Amerika juga punya moto Unity in Diversity, persatuan di atas keragaman. Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika karena kita memang berbeda, baik suku, agama, ras, dan antar golongannya. Di setiap yang dimaksud antar golongan, di setiap masyarakat itu selalu saja pasti ada elit, ada grassroots, ada ndoro, ada babu, ada bos, ada jongos, ada majikan, ada buruh, ada kata Karl Marx itu ada borjuis, ada proletar. Sehingga semua itu sunatullah gitu, perbedaan itu fakta. Bagaimana perbedaan keragaman itu menjadi anugerah, dan bagaimana supaya perbedaan dan keragaman itu tidak menjadi musibah. Keragaman akan menjadi anugerah ketika mampu mensyukuri dan memanage dengan baik, dan keragaman perbedaan itu bisa menjadi musibah ketika tidak dirawat dan saling ditabrakkan. Sehingga 4 huruf SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan adalah sesuatu yang harus berhati-hati dan bijak kita menyikapinya. Karena konflik yang dibumbui suku, agama, ras, dan antar golongan bisa sangat mengerikan, dan Indonesia pernah berpengalaman beberapa tahun yang lalu. Mas Sutiono, Mas Moderator, itulah kira-kira paparan singkat. Saya tentu saja sangat berharap dari pertemuan ini ada diskusi tanya jawab sejenisnya. Matur nuwun Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sunarso telah menyampaikan apa yang menjadi tema besar hari ini, yaitu dari Pancasila dari hulu ke hilir. Secara umum beliau sudah menyampaikan insya Allah dengan jelas. Nah, selanjutnya adalah tanya jawab dengan mengangkat tangan gitu ya, Sen. Pertama dari PPI, dari Mas Ilham, kedua dari farmasi, ketiga dari manajemen, dan keempat kita langsung dari manajemen lagi. Ya, mungkin 4 dulu ya. Nanti Mas Eko Aji kita sesi yang kedua. Silakan untuk Mas Ilham terlebih dahulu. PPI tentang LGBT akan rencana hadirnya aktivis ya LGBT di Indonesia. Kalau ada LGBT yang baik, dan mesti mbak-mbak juga suka. Contohnya Mas Sutiono ini lelaki ganteng beristri tunggal, nah itu pasti menyenangkan. Lelaki ganteng beristri tunggal, kalau itu yang dimaksud LGBT pasti setuju ya itu. Tapi kalau LGBT yang dimaksud adalah L-nya itu lesbian, gay, bisek, transgender, ya jangan ya. Barat yang sekuler selalu mengatasnamakan melegalkan LGBT dari sisi HAM gitu ya. Tetapi sesungguhnya HAM itu ada yang universal tapi tidak boleh menabrak yang lokal gitu ya. Artinya apa? Untuk negara yang berketuhanan yang maha, apalagi negara agama, negara yang Pancasila saja melarang. Apa yang dilarang oleh agama
tidak boleh dikerjakan oleh manusia, tidak boleh dilegalkan oleh negara. Bukan cuma LGBT, bahkan aborsi itu dilarang di Indonesia. Undang-undang KUHP kita dan undang-undang kesehatan kita, undang-undang melarang aborsi ya, itu, apapun alasannya. Gitu. Kemudian misalnya dulu terjadi perdebatan minta mati itu apa ya namanya, eutanasia. Dulu undang-undang kesehatan berdebat panjang tentang eutanasia adalah apakah diizinkan di Indonesia ini pasien yang sudah sakit warah, tidak ada harapan hidup sehingga minta disuntik mati oleh dokter. Itu tidak boleh, itu pembunuhan gitu ya. Jadi dokter tidak boleh menuruti permintaan, meskipun itu permintaan dari pasien, itu tidak boleh karena itu bunuh diri gitu ya. Nah, oleh karena itu maka apa? Indonesia sebagai negara yang berdasar Pancasila, sila pertamanya ketuhanan, apa yang dilarang Tuhan tidak boleh. Mestinya perjudian juga tidak boleh dilegalkan. Kalau ada perda yang membolehkan perjudian karena alasan ekonomi pun sebetulnya tidak boleh. Kemudian juga aborsi juga tidak boleh gitu ya. Prostitusi juga tidak boleh, itu meskipun kita tidak usah tutup mata, di masyarakat masih banyak ya. Di negara yang berketuhanan yang masa apa yang dilarang Tuhan tidak boleh mestinya. Bahkan minuman keras pun mestinya tidak boleh gitu. Kalau kita konsisten ya. Itulah saya tadi perlu penyelenggara memang perlu konsisten terhadap dasar negara ini ya. Ya sebagian besar sudah konsisten, tetapi masih ada yang belum sesuai dan tentu saja kita harus perbaiki ke depan gitu ya. Termasuk LGBT, Mas Ilham ya. Ya, sesuatu yang dilarang Tuhan, dilarang agama apapun, tentu saja negara tidak boleh. Gitu, ya. Kalau ada aktivis yang mau mengkampanyekan itu ke Indonesia, ya tentu saja harus ditolak saja. Gitu. Menolaknya dengan cara baik, ya, dijelaskan bahwa itu dilarang di negeri kami. Gitu, ya, gitu. Mereka yang karena suatu hal terjebak pada LGBT itu sudah terlanjur ya dikembalikan secara baik pelan-pelan gitu ya oleh ahlinya gitu supaya dia kembali ke rel yang benar gitu. Kira-kira Mas Ilham begitu, pemerintah harus konsisten dengan filosofi dasar negara gitu. Tidak boleh bertentangan tadi dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu Mas Ilham. Kemudian Mas Johan dari Farmasi. Banyak anggota DPR yang belum mengimplementasikan Pancasila ya. Ini DPR itu di tempat kita berjenjang ya, yang tingkat nasional yang ada di Senayan itu ya 570 orang lebih itu. Di setiap provinsi ada 34 provinsi punya DPRD provinsi. Di setiap kabupaten dan kota ada DPRD kabupaten kota yang jumlahnya 517 kabupaten kota itu ya. Jadi cukup banyak anggota DPR kita dari membentang dari pusat sampai daerah gitu. Mas Johan, yang baik sudah banyak, tetapi yang belum baik memang masih cukup banyak juga gitu ya. Nah, tentu saja Mas Johan dan kawan-kawan harus menjadi pemilih yang rasional besok. Cara menghukum anggota DPR yang karena dia hanya wakil rakyat yang punya masa jabatan 5 tahun, setelah itu habis akan dikocok ulang lagi, maka Mas Johan dan kawan-kawan, para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan kalian menjadi pemilih yang rasional gitu. Karena ada 3 jenis pemilih di Republik ini, ada pemilih yang rasional, itu harapan kita, ada pemilih yang emosional, dan ada pemilih yang transaksional. Pemilih transaksional itu memilih karena memang diberi sesuatu, money politik dalam semua bentuknya ya. Pemilih emosional itu pemilih yang pokoknya apapun yang terjadi ikut partai itu, ikut calon dari partai itu. Mudah-mudahan terjadi ada pemilih. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi pemilih yang mendidik warga negara menjadi pemilih yang rasional, memilih karena hati nurani, dan memilih karena memang program-programnya baik. Mas Johan, sebetulnya seluruh anggota DPR rata-rata dalam kampanye janjinya bagus-bagus loh ya gitu. Bagus-bagus, termasuk mengimplementasikan Pancasila, tentu saja ingin membuat bangsa ini semakin religius atau agamis, semakin humanis, semakin nasionalis, semakin demokratis, semakin adil gitu. Janjinya banyak yang adil ya.
menciptakan keadilan, pendidikan murah, kesehatan yang terjangkau gitu ya, pekerjaan yang melimpah gitu ya, pendapatan yang semakin baik, itu janjinya. Tetapi kok yang berjanji, kok yang mengingkari masih banyak Mas Johan. Maka kita harus cerdas di dalam memilih ini ya. Seluruh anggota DPR juga disumpah menurut agamanya ketika sebelum memulai jabatannya. Tapi memang masih ada juga yang tidak sesuai dengan sumpahnya, tidak aspiratif itu, bahkan juga jauh dari Pancasila. Gitu. Kalau janjinya sih dia dalam kampanye maupun dalam pelantikan akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan ke depan anggota Dewan kita semakin amanah, semakin aspiratif ya, semakin tentu saja memperjuangkan nasib rakyat, bukan sekedar nasib partai dan nasib dirinya sendiri serta kelompoknya itu. Begitu Mas Johan. Untuk Mbak Agustina dari manajemen, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sejauh mana? Pembangunan yang dijalankan di negeri ini kan meliputi berbagai bidang dan dimensi, Mbak Agustina dan teman-teman ya, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan sosial, budaya, pertahanan, keamanan, DLL dan lain-lain gitu. Nah, sebagai paradigma mestinya nilai-nilai Pancasila itu dijadikan acuan gitu, di dalam menjalankan pembangunan itu. Karena pembangunan tanpa diwarnai oleh moral Pancasila dan moral agama, nenek bilang itu bisa berbahaya ya. Dan banyak gedung didirikan tapi bom atom dijatuhkannya, banyak rumah sakit didirikan tetapi perang semakin dikobarkan. Itu kan bingung gitu dalam lagu itu ya. Itu artinya apa? Membangun tidak menggunakan paradigma dasar negara Pancasila itu, kalau itu terjadi gitu ya. Jadi Mbak Agustina, makna paradigma itu adalah kerangka berpikir atau acuan, sehingga Pancasila sebagai paradigma pembangunan ini sejauh mana itu. Sejujurnya saya katakan supaya jangan ada dusta di antara kita, kue pembangunan ini harus terdistribusi secara baik kepada seluruh warga negara. Ciri negara yang baik itu kan kebutuhan paling dasar rakyatnya harus terpenuhi gitu. Apa kebutuhan dasar rakyat itu? 4 saja, yaitu sandang, pangan, papan, dan pulsa itu, atau sandang, pangan, papan, dan kuota itu. Ketika seluruh rakyat bisa menikmati dan bisa membeli terjangkau sandang, pangan, papan, dan pulsa itu secara sederhana itu, tidak berlebihan, maksudnya tidak harus mewah, itu bisa dipenuhi, itu sudah bagus negara itu. Dan Pancasila kan paradigma kelimanya keadilan sosial bagi 270 juta lebih rakyat Indonesia gitu, karena sekarang jumlahnya itu ya, tanpa kecuali. Tentu saja yang dimaksud keadilan sosial ini adalah terpenuhinya sandang, pangan, papan, dan pulsa tadi, kebutuhan paling dasar. Apakah Mbak Agustina itu punya mobil mewah, rumah mewah, tas bermerek Hermes, sepatunya Louis Vuitton dan seterusnya, itu bukan urusan negara. Itu silakan masing-masing kalau mampu, tetapi negara harus menjamin setiap warga negara itu punya sandang, pangan, papan, dan pulsa itu, karena itu kebutuhan paling dasar ya, syarat hidup paling minimal. Adapun yang mewah, yang sekunder, ya apalagi yang tersier, itu urusan masing-masing. Kalau bisa silakan dijangkau, kalau tidak bukan urusan negara. Tapi negara harus hadir kalau ada warganya yang tidak bisa makan, tidak punya sandang dan tidak punya papan gitu ya gitu. Di Amerika yang liberal kapitalis pun bagi orang yang nganggur ada tunjangan pengangguran ya, dan tunjangan pengangguran dari negara itu bisa cukup untuk hidup sederhana, sandang, pangan, dan papan tadi itu. Sehingga mekanismenya, kalau agama mengajarkan zakat, infak, sedekah, negara pun sebetulnya lewat pajak gitu ya, ketika lewat pajak yang bisa dipaksa. Jadi orang kaya harus dipungut pajak tinggi,
orang miskin harus disantuni, itu prinsip keadilannya di situ. Itulah yang dimaksud tadi, misalnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi itu untuk sila kelima keadilan sosial ya. Nah kalau Pancasila sebagai paradigma, sila pertama sebagai paradigma pembangunan ekonomi seperti apa ya? Ya tadi di dalam membangun ekonomi tentu saja tidak boleh melanggar hukum-hukum Tuhan. Kalau sila kedua kira-kira di dalam membangun ekonomi tidak boleh melanggar hak asasi manusia, pemerasan manusia oleh manusia, penipuan itu ya, perbudakan dan seterusnya tidak boleh itu, melanggar kemanusiaan. Ya. Kalau persatuan Indonesia mewarnai pembangunan ekonomi apa? Ya seperti yang dikehendaki wawasan Nusantara itu, perkembangan ekonomi harus merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia yang dimaksud apa? Ya tadi 34 provinsi, 517 kabupaten dan kota, 7.000 kecamatan dan 80.000 desa tadi. Gitu ya. Sejujurnya saya katakan Mbak Agustina masih timpang ya dari sisi ekonomi antara Jawa luar Jawa, antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara desa dan kota masih ada ketimpangannya. Bahkan 60% peredaran uang masih ada di Jakarta gitu ya. Banyak proyek-proyek pusat-pusat besar ada di Jakarta sehingga perlu diratakan gitu ya. Juga Gini rasio juga masih kurang bagus itu. Segelintir orang menguasai aset yang luar biasa besar sementara sebagian besar orang hanya menguasai sedikit kekayaan yang ada di Republik ini. Ke depan bagaimana Pancasila sebagai paradigma ini adalah supaya lebih adil ya, bagaimana subsidi itu hanya diberikan kepada mereka yang miskin, sedangkan yang menengah apalagi yang kaya tidak berhak mendapat subsidi itu. Bahkan yang kaya harus dipukul pajak tinggi untuk didistribusikan gitu. Kita mengenal pajak progresif, Mbak Agustina. Mobil mewah apalagi jumlahnya lebih dari satu dimiliki seseorang juga pajaknya lebih tinggi ya. Kalau punya rumah pajaknya dan kena pajak progresif misalnya gitu. Selanjutnya untuk Mbak Agustina tadi sejauh mana ya memang sudah banyak yang dilakukan oleh negara dengan memberikan subsidi ya, BLT bantuan langsung tunai, ada BPJS, ada bidik misi di perguruan tinggi negeri 20% ada beasiswa bidik misi. UKT pun bertingkat-tingkat ya, UKT ini bertingkat-tingkat, ada 7 tingkat di perguruan tinggi negeri, dari yang sangat murah gratis sampai dengan yang cukup mahal gitu ya. Ini beda zaman saya kuliah, saya anak petani miskin bayar sama 15.000 per semester, sama dengan Mas Bandoro Raden Mas Sulaksmono, anak putra dari Sultan IX, Sultan teman satu angkatan yang bayarnya lebih mahal. Bayarnya sama maksud saya, 15.000 juga. Sekarang SPP sudah bertingkat-tingkat ya. Nah, itu paradigma keadilan sosial ya Mbak ya, misalnya paradigma keadilan sosial itu. Sudah ada subsidi BBM, mobil mewah tidak boleh beli Pertalite misalnya gitu. Selanjutnya Mas Rifai dari manajemennya. Mas Rifai, sebetulnya non jauh di sana di dusun-dusun yang masih Mana? Mas Rifai, di dusun-dusun di pinggiran-pinggiran di pelosok-pelosok Indonesia sana banyak sekali warga negara Indonesia yang sudah sangat Pancasilais meskipun nggak ngerti Pancasila, tidak pernah belajar Pancasila. Karena dia apa? Dia sangat religius sesuai agama. Dia menunaikan agamanya dengan baik, agama dan kepercayaannya. Dia sangat humanis, dia sangat baik kepada tetangganya. Dia sangat nasionalis, dia mencintai lingkungan hidupnya. Sebelum mencintai Indonesia, dia mencintai lingkungan hidupnya, merawatnya. Dia sangat demokratis, apapun dimusyawarahkan dengan keluarga dan juga dengan warganya di kampung itu. Dan dia sangat adil, tidak pernah mengambil kecuali yang menjadi haknya. Jadi sebetulnya untuk menjadi warga atau manusia Pancasila ini tidak harus kuliah Pancasila.
ada yang memang sudah justru perilakunya sangat Pancasilais gitu ya. Tapi ada yang para pejabat tinggi negara yang digaji uang rakyat, fasilitasnya dari rakyat, tetapi perilakunya jauh dari Pancasila. Dia tidak adil, bahkan korupsi, dia menabrak yang dilarang Tuhan, dan seterusnya gitu ya. Sehingga sebetulnya saya ini khawatir, saya berani ngajar Pancasila, jangan-jangan saya jauh dari Pancasila ya gitu ya. Sementara saudara kita nun jauh di sana banyak orang-orang baik gitu ya, orang-orang yang masih santun, lugu gitu ya, baik pada sesamanya, baik pada Tuhannya, baik pada alam, baik pada lingkungan itu. Dia berbuat adil, dia selalu komitmen dengan kesepakatan musyawarah itu. Begitu Mas Rifai itu ya, terkait dari manajemen tadi, bagaimana yang belum paham Pancasila itu ya, yang bagus lagi ya tentu saja paham bahwa negeri ini berdasar Pancasila itu, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya gitu ya. Banyak mahasiswa saya yang juga sangat kritis, dan ketika tidak setuju dengan Pancasila, saya minta pindah misalnya. Kalau nggak setuju dengan Pancasila sebetulnya jangan dimarahi, saya minta coba pindah 3 tahun saja di Korea Utara gitu. Di Korea Utara pasti akan merasakan betapa Indonesia lebih sejuk, lebih nyaman gitu. Begitu Mas Rifai, Mbak Agustina, Mas Johan, dan Mas Ilham. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya sesi yang kedua. Pertama, silahkan nanti Mbak Ayu Puspita dari PGSD. Kemudian selanjutnya adalah dari PPI lagi ini. Kemudian manajemen, dan ada 2 penanya yang ada di chat box Prof. Baik, silakan untuk Mbak Ayu Puspita menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita Ningrum dari Prodi PGSD. Izin bertanya, Prof. Seperti yang tadi Prof bilang bahwa Pancasila harus mewarnai dari segi kehidupan, yaitu politik, ekonomi, dan lain-lain. Tapi realita yang terjadi pada saat ini adalah pemerintah justru membuat peraturan yang justru memberatkan masyarakat. Yang saya tanyakan, bagaimana dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia? Terima kasih. Oke, matur nuwun Mbak Ayu. Ya, selanjutnya silakan dari PPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor Sunarso dan juga Pak Setiono tercinta. Ya. Kali ini saya tidak akan bertanya sesungguhnya, tapi saya cuman, kalau tadi teman kita dari manajemen mengkritisi pemerintah, kalau saat ini saya mengaplaus pemerintah, terutama keberhasilan pemerintah dalam membuat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dalam hal ini Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang memekarkan menjadi 3 provinsi lagi, ini adalah sebuah kemenangan secara politik secara menyeluruh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Papua itu untuk menuju kemerdekaan itu sebenarnya sudah ke arah idealisme, bukan sekedar keinginan biasa. Jadi dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus itu adalah kemenangan kita bersama. Kita rakyat jelata pun, saya sebagai rakyat jelata pun merasa bersyukur dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus ini, di mana penyelesaian menyeluruh secara politik sepertinya akan tercapai. Terlepas dari plus minusnya pemerintah kita, dengan disahkannya Undang-Undang Otonomi Khusus akan membuat kita happy ya, terutama orang-orang yang ada doa yang di sekitar Papua gitu. Karena sementara ini tokoh-tokoh keras yang ada di Papua, yang terutama di daerah pegunungan, bisa terwadahi melalui pemerintahan setempat gitu. Jadi
Dan kita juga bersyukur walaupun secara kebijakan pegawai negeri pun diambil 80% Papua dan 20% non Papua. Itu saja Profesor yang saya sampaikan. Ini juga mungkin buah karya dari diantaranya Bapak-Bapak Profesor yang melakukan pemikiran-pemikiran seperti ini, sehingga sangat bermanfaat bagi warga bangsa secara keseluruhan. Kita tahu bahwa idealisme untuk merdeka dengan kita yang berbagai macam kultur yang heterogen masih banyak. Organisasi Papua, bahkan RMS dan sebagainya itu banyak. Tapi itulah proses tumbuhnya sebuah negara dan ini akan mendewasakan kita. Semoga negara kita tetap selamat dan membuat rakyat semakin makmur. Matur nuwun. Halo, naminipun sinten nggih, Pak atau Mas? Kula Mas Riono. Riono. Oke. PPI. Iya. Iya, terima kasih Mas Riono. Selanjutnya mohon maaf untuk yang manajemen karena ini ada sebelumnya sudah ada lagi dari chatbox dari Hisam Aksan ya. Ini juga manajemen dan itu banyak sekali yang bertanya. Ini Prof, ini juga bertanya tentang chatbox karena sinyalnya lagi kurang bagus untuk voice ya. Yuk, Saudara Hisam menyampaikan bagaimana cara menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mampu memberikan harapan atau optimisme serta motivasi untuk mewujudkan cita-cita negara. Kemudian ada juga yang keempat di sesi yang kedua ini dari Wail Arif Prof. Ini nampaknya juga mahasiswa yang sering melihat video Rocky Gerung ya Prof. Ini menyampaikan pertanyaan tentang kebingungan bahwa Pancasila ini sebagai ideologi negara, apakah benar-benar menjadi ideologi negara? Jika memang benar Pancasila sebagai ideologi negara, itu kapan Prof mulai diresmikannya? Baik, itu saja Prof, ada 4 dulu, nanti kita coba lagi ketika waktunya sudah masih memenuhi. Silakan Prof Sunarso untuk menjawab. Terima kasih Mas Moderator. Saya akan memulai dari Mbak Ayu Puspita ya tadi, Mbak Ayu Puspita dari PGSD terkait dengan banyak sekali peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah yang memberatkan warga negara, memberatkan rakyat itu ya. Memang tidak mudah bagi penyelenggara negara, konkretnya pemerintah, untuk mengeluarkan sebuah kebijakan itu. Kebijakan dimaksudkan sesuatu yang bijak, tapi karena masyarakat kita sangat beragam, kadang-kadang sebuah kebijakan menguntungkan kelompok tertentu, tapi juga tidak menguntungkan kelompok yang lain. Mbak Ayu misalnya terkait dengan kebijakan harga BBM gitu ya, harga BBM ini gitu. Supaya adil gitu sebenarnya kan pada rakyat kecil, pada mahasiswa itu BBM itu dijual di pompa bensin khusus gitu ya untuk mahasiswa, pelajar, kemudian rakyat kecil itu dijual saja 7.000 gitu ya per liter. Untuk PNS misalnya 15.000, untuk artis 50.000. Itu nanti juga nggak adil gitu ya. Gitu. Kalau itu terjadi nanti jangan-jangan Mbak Ayu Puspita jarang kuliah tapi kulaan bensin dari SPBU-nya mahasiswa dan rakyat dijual ke artis gitu ya. Ini hanya misalnya satu kebijakan saja tidak mudah gitu, tidak mudah untuk niat yang baik bahwa supaya semua kalangan rakyat itu bisa menjangkau harga BBM, tetapi tidak mudah sebab 10.000 bagi orang miskin itu cukup banyak, tapi 10.000 bagi orang kaya itu sedikit sekali gitu. Setiap kebijakan Mbak Ayu memang ada plus minusnya, tetapi sulit bagi sebuah pemerintahan untuk memuaskan seluruh rakyat. Kalau ukurannya sebagian besar rakyat sudah terpuaskan itu sudah bagus gitu. Saya bayangkan misalnya sulit sekali bagi Jokowi untuk memuaskan 270 juta rakyat Indonesia yang memang kepentingannya bermacam-macam ya.
Lawang tentang hujan saja repot kok ya. Ada loh yang hari ini berdoa untuk hujan, tapi tetangga sebelah berdoa untuk tidak hujan gitu. Bagi pedagang es sebaiknya panas terus, tapi bagi petani perlu juga air hujan. Itu betapa kompleksnya Mbak Ayu Puspita. Tapi sejujurnya sebetulnya sudah banyak kalau kita mau jujur peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sebetulnya sudah baik. Tapi juga harus kita akui memang masih banyak juga peraturan-peraturan yang kurang adil dan tentu saja memberatkan rakyat itu. Itulah tadi saya memesankan supaya Mbak Ayu dan kawan-kawan, Mbak Ayu Puspita yang dari PGSD dan kawan-kawan ini besok jangan anti politik, bisa mewarnai menjadi aktor-aktor politik baik di legislatif, eksekutif itu untuk juga menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang bisa memuaskan semua pihak. Gitu. Meskipun sulit ya, tetapi harus diupayakan, sebagian besar rakyat harus diuntungkan. Begitu Mbak Ayu, jadi sejujurnya saya katakan sebetulnya kalau diteliti sebetulnya sudah banyak kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang memihak pada rakyat, tetapi ada juga yang mungkin dirasa belum gitu ya. Setiap gempa termasuk Cianjur, Mbak, negara juga hadir ya, pemerintah hadir ya untuk memberi bantuan, tentu saja sesuai kapasitasnya. Ada yang 50 juta yang rusak berat, ada yang 25 juta yang sedang dan 10 juta yang ringan. Itu kan juga kebijakan ya. BBM, kebijakan ekspor impor beras juga itu tidak mudah ya, karena sebetulnya kalau untuk melindungi petani kan nggak usah impor Mbak. Supaya beras itu mahal, saya setuju karena saya anak petani dulu ya. Beras itu supaya mahal itu sehingga petani sejahtera. Tapi kan yang menjerit nanti juga konsumen ya. Tidak semuanya orang kaya gitu harus beli beras, itu makanan pokok, maka negara harus mengimbangkan gitu, petaninya tetap untung meskipun tidak banyak, tetapi juga konsumennya tidak terlalu mahal gitu. Begitu juga kebijakan tentang peternakan, tentang misalnya impor daging dan sebagainya gitu. Begitu kira-kira, tinggal rakyat yang mana, tetapi ukurannya sebetulnya kepuasan sebuah pemerintahan atau negara itu diukur dari sebagian besar. Yang kedua tadi Mas Riono dari PBI tentang otonomi khusus Papua. Saudara sekalian, Republik ini terdiri dulu 27 provinsi pada era Pak Harto dan teramputasi satu provinsi Timor Leste pada era Pak Habibie menjadi 26 provinsi, dan selama reformasi ini dimekarkan menjadi 34 provinsi, berarti tambah 8 provinsi baru ya hasil pemekaran. Dan Juli kemarin kalau tidak salah ya, Juli tahun ini juga undang-undang sudah menyetujui pemekaran tambahan 3 provinsi yang tadi Mas Riono sebutkan ya, itu menambah provinsi Papua yang sudah ada sejak lama, beribu kota di Papua, ibu kotanya di Jayapura. Provinsi pemekaran Provinsi Papua Barat, ibu kotanya Manokwari, dan sekarang tambah 3 provinsi baru yang sedang sudah disetujui tetapi sedang dalam proses melengkapi semua perlengkapan ya. Itu adalah Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Mas Riono dan teman-teman, kebetulan belum lama saya mengunjungi Papua. Belum lama ini mengunjungi Papua, tepatnya ke Merauke, ke distrik Sota. Saya masuk Papua Nugini. Kebetulan saya punya kebetulan 3 tahun terakhir dapat hibah 3 tahun penelitian wawasan kebangsaan di 3 perbatasan, yaitu perbatasan Indonesia Timor Leste tahun pertama, perbatasan Indonesia Malaysia, dan perbatasan Indonesia Papua Nugini, untuk meneliti wawasan kebangsaan anak-anak di 3 perbatasan itu ya. Barusan saya pulang dari Merauke, dari distrik Sota itu yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Memang kesimpulan saya dengan Timor Leste tidak terlalu mengkhawatirkan. Sekarang dengan Malaysia juga kita
keren Mas Riono, tapi memang yang gak mengkhawatirkan dengan Papua Nugini ya, gitu ya. Di sana organisasi Papua Merdeka yang sudah lama hampir saja merdeka seperti Mas Riono katakan tadi, sekarang sisa-sisanya masih menjadi KKB itu ya, kelompok kriminal bersenjata. Dari Merauke ke Sota berpuluh-puluh kilo menembus Taman Nasional Basur di Trans Papua itu saya hanya ketemu 4 mobil gitu ya, dan alhamdulillah tidak ketemu KKB, kelompok kriminal bersenjata itu yang paling saya takuti gitu ya ketika harus terjun di Papua. Nah, memang Papua diperlakukan khusus sebagai daerah otonom khusus menyusul DIY, Aceh dan DKI gitu ya. Kalau DIY istimewa karena Kesultanannya Yogyakarta-nya, kepala daerahnya, maka Aceh istimewa karena kehidupan keagamaannya, khususnya Islam ya gitu. Bahkan di Aceh boleh ada partai lokal dan diterapkannya syariat Islam meskipun secara terbatas gitu ya. DKI karena kedudukan ibu kotanya, maka Papua Mas Riono, di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu kan ada yang namanya Majelis Rakyat Papua, MRP ya, Majelis Rakyat Papua. Di dalam Majelis Rakyat Papua itulah diwadahi para seluruh kepala suku, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh perempuan ya, tokoh-tokoh Papua itu. Sehingga keputusan-keputusan penting di Papua itu selain harus mendapat persetujuan dari Gubernur Papua, DPR di Papua juga harus mendapat persetujuan dari MRP, Majelis Rakyat Papua, sehingga para kepala suku ini terwadahi aspirasinya, dan para kepala suku ini tentu saja sangat mencerminkan dan sangat ditaati oleh para warganya, anak buahnya gitu, karena di Papua kehidupan kesukuannya masih sangat kental. Kadang-kadang kepala suku lebih dihormati daripada kepala desa gitu. Begitu Mas Riono, sehingga betul Mas Riono, dari sisi politik separatis gitu, politik separatis tentu saja itu kemenangan Indonesia memecah Papua menjadi 5 provinsi ya. Karena tentu saja gerakan separatis lebih tidak solid gitu ya. Tetapi dari sisi kesejahteraan bagi rakyat Papua, karena Papua memang sangat luas ya, meskipun penduduknya sedikit. Penduduknya sedikit tapi provinsinya, wilayahnya sangat luas, sehingga sangat wajar kalau dipecah menjadi 5, sehingga nanti pelayanan di Papua kepada rakyat itu menjadi semakin baik karena akan diurus oleh 5 gubernur gitu ya, yang mudah-mudahan mempercepat Papua supaya bisa sama dengan saudara-saudaranya yang lain di sebelah barat gitu. Kami dan kita tentu saja melihat dari sisi positifnya ya. Tentu saja mudah-mudahan separatisme di Papua semakin juga mereda dan kesejahteraan rakyat Papua semakin bagus dengan pemekaran wilayah Papua menjadi 5 provinsi itu Mas Riono ya. Yang ketiga dari Mas Hisam. Mas Hisam tadi menanyakan, bisa dibantu Mas Sutiono, Mas moderator ya. Mas Hisam tadi nilai Pancasila tentang apa ya? Tadi agak suaranya agak terputus itu. Baik Prof, pertanyaannya mengenai bagaimana menumbuh kembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehingga memberikan harapan optimisme dan motivasi untuk mewujudkan. Oke, terima kasih sudah bisa saya tangkap maksudnya ya. Mas Hisam, Pancasila dirumuskan 77 tahun yang lalu ya. Ketika ideologi besar dunia sudah mapan, seperti saya sebutkan, ada liberalisme, sosialisme, syariat Islam dan seterusnya, sehingga Pancasila ketika dirumuskan selain digali dari bumi Indonesia, tentu saja diilhami oleh ideologi besar dunia tadi, mengilhami. Karena pendiri negara Bung Karno dan kawan-kawan juga orang-orang yang luar biasa literasinya, bacaannya ya. Buku-buku pada waktu itu semua juga difahami, sehingga akan menginspirasi juga. Sehingga sebenarnya Pancasila ini adalah
yang tadi oleh saya menunjukkan Pak Yudi Latif, titik temu, titik tumpu, dan titik tuju dari bangsa ini menjadi ideologi jalan tengah. Ideologi yang karena dirumuskan di antara dua ekstrim, antara sosialisme dan liberalisme. Kira-kira apakah Pancasila itu seperti liberalisme? Jawabnya bukan. Apakah Pancasila itu seperti sosialisme? Jawabnya bukan. Sehingga Pancasila adalah ideologi yang bukan-bukan. Maksudnya bukan-bukan adalah ideologi jalan tengah yang ingin memberi solusi gitu. Dua ekstrim ya, yang satu terlalu mementingkan individu, yang satu terlalu mementingkan kebersamaan. Yang satu memberi peran pada swasta berlebihan, yang satu semuanya diurus negara. Yang satu, liberalisme itu mengajarkan bahwa negara itu diterima hadir tetapi sebagai penjaga malam saja, artinya negara penjaga malam, satpam ya, hanya mengurus negara itu hanya mengurus perlindungan saja, yang lain diserahkan ke swasta dan individu. Sementara sosialisme mengajarkan negara adalah segala-galanya, etatisme, semua harus dikerjakan oleh negara. Sehingga Pancasila hadir menurut saya sebagai ideologi jalan tengah itu, ideologi jalan tengah yang tentu saja ini bisa menjadi alternatif ke depan itu. Kebetulan prodi kami baru saja S1 kemarin mengajukan akreditasi internasional FIBA-A yang bermarkas di Jerman itu, prodi PPKN S1 tempat kami. Asesor dari Jerman juga mempertanyakan dan menggali apa yang akan diinternasionalkan prodi PPKN itu. Salah satunya jawaban saya adalah agar Pancasila sebagai ideologi jalan tengah ini adalah menjadi ideologi dunia masa depan gitu. Karena memang ada dua unsur ya, ada dua unsur yang pengen menjadi jalan tengah ini. Begitu kira-kira Mas Riono, Mas Isam maksudnya, Mas Isam. Kita sebagai bangsa Indonesia harus optimis gitu, bahwa ideologi ini akan membawa kebaikan bagi kita semua, karena perpaduan antara ada unsur ideologi agamanya, meskipun Indonesia adalah berbeda-beda, rumusannya seperti sila pertama itu, dan juga ada nilai-nilai yang ada pada ideologi universal pada umumnya. Selanjutnya Prof, ini dari Wail Arifki, dari Prodi Manajemen Agribisnis. Intinya saja Mas, ada sedikit gangguan di koneksi saya tadi terlempar sebentar gitu. Oke. Monggo. Kira-kira kapan Prof Pancasila itu sebagai ideologi itu diresmikan gitu Prof? Terima kasih. Kalau sebagai dasar negara kan ya pada tanggal 18 Agustus itu ya, sebagai dasar negara. Tapi sekaligus ini mungkin bisa diperdebatkan, dan itu pendapat saya bisa salah, tetapi selain sebagai dasar negara, karena dasar negara itu tadi saya pahami sebagai dasar negara harus mendasari semua peraturan perundangan dan kebijakan gitu ya. Pancasila sekaligus mestinya menjadi ideologi bangsa dan negara yang punya sistem yang jelas, khas, yang berbeda dengan dasar dan ideologi negara lain gitu. Katakanlah misalnya liberalisme kan punya sistem yang jelas, sistem ekonominya, sistem pemerintahnya, sistem hukumnya. Sosialisme kan punya sistem yang jelas, bahkan syariat Islam punya sistem yang sangat jelas, sistem ekonomi menurut Islam, sistem hukumnya, sistem pemerintahannya gitu. Nah, Pancasila ini kalau mau dianggap sebagai ideologi, menurut saya itu harus punya seperti yang dimiliki liberalisme, sosialisme, dan syariat Islam. Bahkan komunisme sebagai ideologi itu juga punya sistem khas, sistem ekonomi komunisme, sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, sistem hukumnya itu khas, yang berbeda dengan yang lain. Ini loh ciri saya gitu. Nah, Pancasila ini masih perlu diperjelas, bukan tidak jelas, tapi perlu diperjelas, karena Undang-Undang Dasar 45 memang sistem ekonominya di pasal 33 dan seterusnya, tapi belum khas. Maka jangan heran Mas Sutiono, Mas Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya, Soekarno lebih condong ke sosialisme, Pak Harto
agak ekonominya jujur agak kapitalisme. Era reformasi ini masih mencari-cari gitu ya. Sehingga kalau menyatakan Pancasila itu sebagai ideologi, mestinya Pancasila harus punya sistem ekonomi yang khas Pancasila, sistem pemerintahan, sistem hukum, dan sistem-sistem yang lainnya. Sehingga sebagai ideologi mantap, karena sudah khas, maka siapapun yang memerintah, rezim kan datang dan pergi, rezim kan silih berganti, tapi tetap ada pada sistem yang jelas tadi. Jangan sampai terombang-ambing sesuai keinginan rezim itu. Dulu Pak Mubiarto, Prof. Mubiarto dari UGM pernah menawarkan sistem ekonomi Pancasila, tapi ditolak. Itu kira-kira yang saya maksud. Karena ini tadi berbicara sejak jam 7 gitu. Ngajar dulu tadi. Baik, terima kasih Prof atas jawaban-jawabannya, dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama-sama tentang jawabannya Prof Sunarso. Tapi kira-kira ini masih ada 15 menit Prof. Ini kita akan beri kesempatan terakhir untuk 3 tempat ini ya. Ini tapi manajemen banyak sekali ya. Baik, yang pertama Mas Roy Bun Niam, kemudian selanjutnya adalah Dika ya, Mas Dika, dan Mbak Windiati sekaligus Mahrur Rozi. Silakan untuk Roy Bun Niam, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Bun Niam dari Prodi SI. Maaf, saya mau bertanya, mengapa Pancasila dikatakan sebagai dasar negara bersifat integralistik? Oke. Monggo, masih ada selain Mas Roy? Halo Mas Moderator, apa ada gangguan? Halo, ya baik. Mas Dika Zakaria? Mas Dika Zakaria? Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Saya Dika Zakaria dari Prodi Manajemen mau bertanya. Bentar Pak. Monggo Mas Zakaria. Ini kan hari ini tanggal 6 Desember, hari Selasa 6 Desember ya Pak, pengesahan RKUHP yang isinya itu cukup kontroversial Pak. Salah satunya pasal sebab. Pak, kendala sinyal. Yang isinya itu pada pasal nomor Bisa langsung pertanyaan saja Mas, nanti pasal belakang tanya. Iya Pak. Pasal Pertanyaan saja, tidak usah pakai pasal.
Ya Pak, di KUHP kan ada itu Pak, menunjuk ada demonstrasi untuk mengatur mengenai demonstrasi yang akan dilakukan. Dengan adanya pasal ini juga akan menyulitkan pada para mahasiswa maupun masyarakat yang akan melakukan demonstrasi Pak. Terus cara kita sebagai mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi itu gimana Pak? Katanya kan padahal demonstrasi merupakan salah satu akses untuk menyampaikan pendapat Pak. Kita sebagai mahasiswa bagaimana menyikapinya Pak? Baik, terima kasih Mas Dika sudah dapat ya. Selanjutnya Mbak Windriyati, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windriyati dari Prodi Manajemen. Izin bertanya Pak, bagaimana cara paling tepat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Windriyati. Saya kira cukup 3 Prof, yang satu sudah tidak ada lagi. Silakan untuk Prof Sunarso untuk memberikan jawaban-jawabannya. Yang pertama adalah dari Mas Roy, kemudian dari Mas Zakaria, dan terakhir Mbak Windriyati. Silakan Prof. Terima kasih Mas Roy. Insya Allah setiap pertanyaan pasti ada jawabnya ya. Jawaban paling kepepet, maaf saya tidak tahu jawabnya, kita cari jawab bersama. Dari Mas Roy, tadi yang ditanyakan Pancasila sebagai ideologi integralistik atau sebetulnya paham integralistik ya. Sebetulnya kalau paham integralistik itu kan paham jalan tengah lah antara negara yang liberal dan dulu kan Supomo pernah menyatakan bahwa kita tidak akan mendirikan negara seperti negara liberal Amerika dan kawan-kawan, tapi kita juga tidak ingin negara sosialis yang waktu itu tentu saja sudah ada contohnya, tetapi negara jalan tengah, negara integralistik itu yang tentu saja memadukan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama itu harus diselaraskan. Itu paham integralistik model Supomo, negara jalan tengah. Waktu itu negara-negara itu yang populer terbelah dua, yaitu negara-negara yang lebih bersifat individualis, liberal, kapitalistik itu di satu sisi, dan negara yang sosialistik dan semua urusan diserahkan pada negara. Masing-masing ada plus minusnya. Dan Supomo waktu itu ingin mencari keseimbangan di antara dua itu. Kita untungnya kan didirikan baru tahun 45-an yang sudah ada contoh-contoh negara yang mapan gitu. Kira-kira gitu kalau yang dimaksud Mas Roy adalah paham integralistik model Supomo. Tetapi kalau yang dimaksud Pancasila itu adalah ideologi yang integralistik, artinya apakah yang seperti yang disampaikan Pak Noto Negaro misalnya, bahwa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Sehingga sila pertama mendasari sila kedua, 3, 4, 5, sila kedua didasari sila pertama, mendasari sila ketiga, 4, 5, sila ketiga didasari sila pertama, kedua, mendasari sila kelima, dan seterusnya gitu. Sehingga itulah yang disebut hierarkis piramidal. Artinya Pancasila selain saling mendasari dan didasari, Pancasila adalah ideologi yang merupakan satu kesatuan utuh itu. Sehingga nilai-nilai dasarnya itu diharapkan tetap seperti itu, tetapi nilai-nilai instrumentalnya itu bisa dikembangkan sesuai konteks zaman gitu. Jadi terkait dengan ketuhanan yang maha misalnya, dulu dimanai agama yang diakui negara itu ada 5, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Tetapi sejak pemerintahan Presiden Dur ditambah 1 menjadi Konghucu, menjadi 6
dan pada suatu ketika akan tambah di aliran kepercayaan apa, saya kira tidak ada masalah. Itulah nilai instrumental, tetapi ketuhanan yang maha esa adalah tetap itu. Toh dalam ketuhanan yang maha esa bukan cuma agama yang diakui negara, karena diakui ini terkait dengan nanti hak-hak untuk libur nasional ya. Kalau semua aliran kepercayaan langsung diakui sekarang, padahal jumlahnya ada puluhan, nanti saya khawatir 365 hari itu hari libur nasionalnya menjadi 90 gitu. Sehingga yang suka Mas Sutiono dan kawan-kawan ya digaji tetapi ngajarnya sedikit, termasuk saya suka, yang lebih suka mahasiswanya gitu. Sehingga sekarang negara dalam posisi baru mengakui 6 itu dengan kalau tidak salah dasarnya juga tidak terlalu jelas menurut saya temukan di peraturan Menteri Agama Alam Sahratu Perwira Negara yang masih berlaku ya, disebut agama itu misalnya kalau pertama punya pembawa yang jelas, punya nabi, punya rasul yang jelas, pembawa yang jelas, punya rumah ibadah jelas, punya kitab suci yang jelas, punya ritual yang jelas misalnya. Dan waktu itu tidak diatur dalam konstitusi, itu tidak diatur dalam undang-undang, tetapi hanya peraturan menteri, sehingga dari ketentuan itu pembawanya jelas, ritualnya jelas, kitab sucinya jelas, umatnya juga jelas, tempat ibadahnya juga jelas, itu ketemu 5. Adapun sekarang ketemu 6, besok ketemu 7, 8 itu tafsir ya. Kitab suci saja bisa ditafsirkan oleh ahlinya pasti gitu. Dasar negara pasti juga ditafsirkan sesuai konteks zamannya. Bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini diwujudkan, itu kan bisa ditafsirkan terus dari waktu ke waktu ya. Itulah konsensus yang saya maksud tadi. Begitu Mas Roy, sehingga Pancasila ini memang value yang sangat abstrak, harus dibumikan gitu. Supaya Pancasila tidak hanya indah di ruang-ruang kuliah, indah di kelas-kelas, indah di pidato-pidato pejabat, indah di buku-buku referensi, tapi Pancasila harus membumi. Kebetulan saya juga selama setengah tahun ini diminta oleh BPIP untuk berkeliling Indonesia. Saya mondar-mandir ke Manado, saya mondar-mandir ke Malang, ke Bali, ke Medan, ke pojok-pojoknya Indonesia untuk mencari praktek baik, best practice tentang bagaimana mengimplementasikan Pancasila di kalangan pendidikan formal. Saya mengunjungi perguruan tinggi, dinas pendidikan provinsi yang membawai SMA, SMK. Saya mengunjungi di pojok-pojok Indonesia ini kabupaten-kabupaten dan kota yang membawai dinas pendidikannya, pendidikan PAUD sampai SMP. Dalam rangka saya mengunjungi guru untuk bagaimana praktek baik gitu ya. Dan insya Allah rekomendasi baru seminggu yang lalu kami sampaikan kepada BPIP bahwa sebetulnya banyak sekali praktek-praktek baik untuk pembumian Pancasila yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu, oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dan itu perlu ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain, oleh kampus-kampus gitu. Dan banyak sekali local wisdom yang kearifan-kearifan lokal kami temukan di setiap daerah yang khas gitu. Misalnya kami menemukan Mapalus di Manado, kami menemukan Trihita Karana di kearifan lokal di Bali gitu. Dan sedang menggali di seluruh Indonesia ini, mungkin tahun depan akan lebih intensif itu. Begitu Mas Roy gitu. Mas Diska Zakaria yang kedua, saya juga kurang mengikuti apakah hari ini DPR akan mengesahkan RKUHP ya Mas ya gitu. Tapi andai kata iya, mudah-mudahan aspirasi rakyat sudah terwadahi di sana ya, meskipun juga tidak ideal sekali gitu. Tidak ada karya manusia yang betul-betul sempurna, pastilah di sana banyak cacat celah ya. KUHP ini sebenarnya sudah lama sekali akan direvisi semacam ini, karena kita dulu kan mewarisi KUHP-nya Hindia Belanda dari pemerintah Belanda ya. Nah, supaya tidak ada kekosongan hukum, sudah dipermaksana sini sampai sekarang pun juga tidak mudah menghasilkan KUHP yang memuaskan semua pihak. Tapi saya menyarankan ke Mas Diska Zakaria, ketika tidak puas ada pasal yang aneh tentang KUHP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kita lakukan uji materi ya, judicial review saja, itu jauh lebih efektif ketimbang kita harus turun ke jalan. Tapi kalau memang turun ke jalan adalah cara yang terbaik, nggak apa-apa, itu adalah hak warga negara juga ya, tetapi harus dijalankan dengan
cara yang baik dan bijak juga. Demonstrasi saya kira bisa dilakukan, tetapi ketika cara-cara lain sudah tertutup gitu, mungkin demonstrasi pilihan terakhir ya, ketika judicial review kok juga tidak diabaikan misalnya gitu ya. Ke depan Mas Sutiono saya kira setuju, demo-demo yang baik adalah demo-demo masak, demo kecantikan gitu ya, dibagikan ke semua warga, itu saya kira jauh lebih baik. Tapi monggo, sebetulnya untuk ketentuan tentang hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum ini kan sudah ada undang-undang yang lebih spesialis ya, lebih spesialis itu, sehingga nggak usah khawatir, sebetulnya sudah ada lex spesialisnya, itu undang-undang tentang hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum gitu ya. Gitu. Saya juga tidak terlalu tahu isi KUHP draftnya ya, tapi saya hanya positive thinking saja, mudah-mudahan semakin baik gitu. Toh sudah panjang itu jalannya dan mendapat masukan dari berbagai pihak. Sekali lagi tidak ada karya manusia yang sempurna, pastilah di sana banyak cacat celah. Tetapi setiap kekurangan kan ada solusinya ya, yaitu dilakukan uji materi karena ini undang-undang ya ke Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Percayalah Mas Zakaria, setiap masalah di dunia ini pasti ada solusi, dan percayalah setiap solusi akan menimbulkan masalah baru. Akan datang solusi baru, akan ada masalah baru. Kan di Indonesia ini hanya ada satu lembaga yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Mas Sutiono mesti pirsa, itu Pegadian ya. Itu bisa mengatasi masalah tanpa, itu pun juga bermasalah. Jadi setiap masalah pasti ada solusinya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Penyakit paling parah pun, paling parah tetap ada solusinya, yaitu meninggal dunia ya. Begitu Mas Zakaria. Kemudian Mbak Windriati, Mbak Win, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, ya, milenial, ya. Kepada milenial, banyak jalan menuju Kuno, banyak jalan menuju Bantul ya, itu banyak cara yang bisa dilakukan itu. Kalau repotnya mahasiswanya milenial tetapi dosennya kolonial seperti saya. Saya ini kan generasi kolonial itu. Kalau Mas Sutiono dan Mbak Mas semuanya kan milenial ya. Ya harus menyesuaikan. Di diklat guru hari-hari ini saya tadi dari jam 7 sampai jam 9 kurang 5 menit juga membersamai guru dan calon guru ya di dalam PPG, pendidikan profesi guru itu. Mbak Win, guru yang baik itu guru yang menguasai materi, konten. Yang kedua, memahami pedagogi, psikologi anak ya, dan menguasai IT gitu ya. Mengajar yang baik, tapi saya nggak bisa baik. Mengajar yang baik itu 3H, apalagi Pancasila ya. Pancasila itu harus 3H, yaitu head, dimulai dari pengetahuan, kepala Pak, yang lurus head, turun ke dada, heart, hati ya, atau jantung, heart, itu sikap, pengetahuan, sikap, head, dan berakhir di hand. Hand itu perilaku. PKN, Pancasila, pendidikan agama baru dikatakan berhasil kalau mampu membentuk sikap dan perilaku yang baik gitu. PKN dan pendidikan agama dianggap belum tuntas, masih belum berhasil kalau hanya mengurus head, transfer of knowledge saja. Karena PKN dan pendidikan agama, Pancasila harus transfer of value gitu. Ujungnya berlaku. Tidak mudah, tapi itulah yang harus dilakukan. Itulah yang saya serukan kepada calon-calon guru seluruh Indonesia. Kebetulan saya penatar tingkat nasional para guru-guru di PPG ya. Mahasiswa PPG saya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itu ya, sambung nyambung jadi satu. Sehingga selalu saya serukan bahwa pendidikan akhlak mulia, pendidikan karakter ini penting, harus disisipkan di mata pelajaran itu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit di awal, di tengah ataupun di akhir ya. Apapun mata pelajarannya. Gitu. Sehingga transfer of value akan menjadi lebih intens, lewat tentu saja terus menerus ya disuarakan. Sebab Mbak Win, habitus anak itu menurut Ki Hajar Dewantara 3, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Saya agak khawatir dengan keluarga, mestinya keluarga pendidik pertama dan utama, tetapi mulai AB ya,
Karena banyak keluarga apalagi di kota-kota besar termasuk di desa sekarang sudah mengejar banyak habis waktunya untuk mencari cuan ya gitu ya. Sehingga pendidikan anak agak terabaikan. Saya masih berharap satu-satunya di sekolah. Di sekolah saya percaya para guru masih mengatakan gini, Mbak Windriati, nah maju tak gentar membela yang benar ya, nah itu di sekolah. Maju tak gentar membela yang benar. Karena di keluarga dan di masyarakat sudah bergeser. Nah, maju tak gentar membela yang bayar ya. Membela yang bayar. Nah ini yang agak mengkhawatirkan ya gitu. Oleh karena itu mungkin pendidikan parenting perlu. Saya dulu bedunduk tiba-tiba nggak ada pendidikan parenting langsung menikah. Nggak baca undang-undang perkawinan berani menikah. Itu jangan ditiru ya. Mas Sutyono sudah terlanjur gitu ya. Nah, Mbak dan Mas harus tak paham parenting dulu ya. Bagaimana menjadi bapak dan ibu yang baik dari anak-anaknya gitu. Sebab tidak semua bapak ibu bisa memerankan itu karena harta yang paling berharga itu keluarga. Pendidik pertama itu keluarga ya. Saya kok jadi teringat keluarga Cemara yang dulu bagus itu. Harta yang paling berharga katanya keluarga. Bahkan puisi yang paling bermakna pun keluarga ya. Selamat pagi emak, selamat pagi abah dan seterusnya ya. Gitu. Keluarga ke depan harus memegang peran yang pentingnya. Sayangnya tidak ya. Maka sekarang sekolah satu-satunya untuk menanamkan ini, Mbak. Dan anak-anak milenial, ketika saya menjadi narasumber di Provinsi DIY untuk memberi masukan bagaimana membuat modul bagi anak-anak, anak-anak kita sudah nggak suka dengan modul. Ditawar, gimana kalau buku saku? Anak-anak kita sudah tidak mau membawa buku saku, membaca buku saku. Tapi anak-anak kita harus didesain semua pakai ini ya. Ya, Bapak Ibu dari Mas dan Mbak, gadget itu ya. Sehingga TikTok dan konten-konten yang bermuatan wawasan kebangsaan, Pancasila, akhlak baik itu harus mewarnai itu. Kalau Mas Deddy Komposer, Mas Arta saja bisa pengikutnya begitu banyak, alangkah indahnya kalau itu juga memberi tuntunan, bukan sekedar tontonan ya gitu. Saya iri dengan rekan dari Malaysia. Malaysia yang tidak separah Indonesia keragamannya saja, itu memaksa seluruh televisi termasuk swasta untuk membuat konten-konten layanan masyarakat, iklan itu yang bermuatan wawasan kebangsaan Malaysia ya. Saya mengusulkan ke BPIP supaya TV-TV seluruh Indonesia itu ada konten-konten yang gratis ya, iklan-iklan layanan bukan bisnis tapi layanan tentang wawasan kebangsaan, tentang akhlak baik gitu ya. Juga di medsos kita gitu untuk melawan mengimbangi itu konten-konten yang kadang-kadang agak ngawur ya, tidak ilmiah tapi banyak yang ngawur ya. Hanya dengan begitu Mbak Dwi nilai-nilai Pancasila ini bisa tertanam pada generasi muda dan sekarang orang tua yang agak mapan sudah mulai melirik sekolah-sekolah berasrama atau boarding school ya, sekolah-sekolah berasrama karena di sanalah habituasi internalisasi lebih intens ya. Saya kira sekolah-sekolah milik Nahdlatul Ulama yang bercirikan pondok pesantren luar biasa ke depan gitu, akan banyak warna yang bisa ditanamkan ya tentang wawasan kebangsaan ini lewat boarding school, lewat kurikulum asrama. Karena kurikulum PKN di sekolah sangat terbatas gitu, yang kurikuler itu. Tentu saja harus dibantu yang boarding school. Kalau nggak boarding school, ya kultur sekolah. Kultur sekolah. Setiap jam 10 kok sudah ada Indonesia Raya ya. Gitu. Waktu kemarin saya di bandara semua berdiri begitu jam 10 sejenak gitu ya. Di sekolah-sekolah saya kira juga ada baiknya begitu selain upacara. Demikian Mbak Windriati, Mas moderator, Mbak dan Mas semuanya yang alhamdulillah masih 240 yang ada di link ini yang telah masih setia untuk membersamai kami itu. Terima kasih atas kebersamaan. Sehat dan sukses selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Prof Sunarso, mungkin kapan-kapan kalau jalan lagi melihat nasionalis Indonesia ini, saya juga siap Prof diajakin.
Oh, Biar G, siap, tahu siap G. kalian. Kebetulan kan Waduh, kemarin Jakarta. dapat hibah dari Jakarta ya tentang penelitian strategis nasional itu, meneliti di perbatasan cukup seksi sebetulnya, belum banyak yang memang medannya sulit ya. Medannya sulit Siap, tapi Prof. sangat menarik gitu ya. Banyak hal yang Oke. bisa dikerjakan di perbatasan sana. Anak-anak kita juga masih menanti gitu. Ye, Gitu, saya Mas. Iya, saya tunggu ajakannya Prof. Terima kasih Prof. Iya. Dan teman-teman mahasiswa semuanya, kita sudah mendengarkan dan mengikuti secara khidmat apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sunarso MSI, dan saya kira ini isinya daging semua. Dan ternyata Prof. Sunarso ini walaupun sudah 3-4 tahun yang lalu saya kenal beliau, bertemu beliau, masih saja membuat guyonan yang khas. Masya Allah ya. Dan ini merupakan hal yang saya sukai, dan saya senang sekali ketika kita belajar dan menimbulkan tawanya dan tawa dengan sebab yang ada dasarnya begitu. Baik, terima kasih semuanya, dan sampai jumpa mungkin nanti di kuliah selanjutnya. Dan terima kasih Prof. Sunarso sudah memberikan wejangan ilmu, kemudian sharing ilmunya, pengalaman dari berbagai daerah di Indonesia, dan ini menjadi hal yang baik untuk kita semuanya. Dan semoga teman-teman saudara-saudara mahasiswa di sini serta saya sekaligus bisa meniru Prof. Sunarso, bisa mengenal Indonesia dengan praksis, langsung ketemu ke lapangan, dan ini hal yang sangat membanggakan untuk kita semuanya. Dan tadi sudah dijawab dari pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, dan ini menjadi pemantik kita untuk semakin mencintai tanah air kita, nasionalisme kita tumbuh, dan kita benar-benar bisa berkorban dengan atas nama patriotisme. Baik, terima kasih Prof. Sunarso sudah hadir di dalam kuliah umum kami, dan inilah kami UNU Yogyakarta, dan mohon doanya semoga UNU benar-benar menjadi kampus yang the leading professional hub university. Prof, insya Allah kita tahun depan ada di depan Unjaya atau Unjani, Jalan Ring Road Selatan, insya Allah, dan kita ada di sana insya Allah. Nanti kapan-kapan kalau kita kuliah lagi dengan Prof. Sunarso mungkin bisa luring langsung datang ke sana. Terima kasih. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya Prof. Semoga ilmunya selalu berkembang dan berkah kita semuanya. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang suka dan merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya serta komen di bawah ini. Terima kasih.